Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidup kami percaya Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menuntun dan menolong kami Tuhan. Banyak hal dalam hidup kami yang kami tidak mengerti, tetapi Engkau pasti membuat kami tahu kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan meraih banyak hal yang luar biasa, karena kami tidak pernah salah memilih Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan sharing firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk semakin merendahkan hati kami, agar kami memperoleh kasih karunia-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia dan kami selalu taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lindungi keluarga besar kami yang ada di rumah, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada ibadah hari ini Tuhan. Harta benda yang Engkau beri untuk kami kelola, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan kami akan siap dengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Terima kasih. Ibadah kedua. Bagaimana Bapak Ibu 2022, sehat? Luar biasa. Buat Tuhan semuanya pasti harus luar biasa. Amin. Amin. Karena kalau nggak karena Tuhan kita nggak mungkin ada sampai hari ini, betul? Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita nggak mungkin ada. Dan itu juga berlaku buat saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin jadi artis. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, tidak mungkin saya sukses. Karena kalau mengandalkan diri Mongol, apa yang mau diandalin? Muka ganteng juga kagak, hidung juga pesek, kulitnya juga enggak putih. Ya kan pesek, tapi kan bisa jadi bintang iklan, asal putih. Lah ini kan hitam, pesek, hidup lagi. Ya kan kayak ikan sapu-sapu di kolam, ya kan di danau gitu. Tetapi karena Tuhan yang membuat saya menjadi sukses, pasti jadi sukses. Amin. Orang tanya, Kak Mongol kenapa ya Kak Mongol kok hidupnya enak banget, gak ada beban gitu. Lah emang hidup ini kan dinikmati ya. Hidup ini mau dipikirin, buat apa kita mikirin hidup? Kita mikirin hidup teman-teman semua, gak akan maju hidup kita. Iya kan? Karena kalau kita ribet mikir, gak akan pernah jadi apa-apa hidup kita. Coba Mongol kalau mikir waktu itu, wah gue jelek gak mungkin jadi artis. Yang gak jadi coy. Coba Mongol mikir, aduh kenapa jadi bencong ya main filmnya, jadi Sailor Moon kan gak enak. Kalau Mongol mikir begitu ya gak jadi pemain film. Tapi Anda nonton kan komik 8. Jadi Sailor Moon, Black Widow, Wonder Woman, besok jadi Catwoman. Semua menjadi indah. Kenapa? Karena saya nggak pernah ribet. Dan saya berharap teman-teman semua yang hadir hari ini juga sama. Jangan ribet dalam hal apapun. Hidup ini udah diproses Tuhan kita hidup. Melewati cemooh orang. Yaitu apalagi kan kalau ini saya selalu bilang sama teman-teman Mongol. Pokoknya kalau lu keluar dari rumah. Pas mau jalan ke depan ada ibu-ibu 3. Mendingan lu balik. Mendingan lu balik. Karena 3 orang ibu-ibu itu adalah bagian dari kelompok-kelompok bocor mulut. Amsal 20 ayat 19. Dari lu lewat belum pada keluar. Aduh Tuhan. Jadi akhirnya kita kalau ribet ya gak jadi apa-apa. Ingat teman-teman, otak kita cuma segede bakpao. Otak besar dan otak kecil cuma segede begini coy. Segede begini mempengaruhi badanmu yang seperti gajah. Berarti PA hidup lo. Orang tanya, jadi kamu gak pernah mikir dalam hidup? Enggak, karena hidup ini saya jalani. Ngapain mikir bos? Mikir ribet. Sekarang gak boleh makan nasi putih.
Alasannya apa? Karbohidratnya tinggi, gulanya tinggi. Dipaksa untuk makan nasi merah. Karena seratnya tinggi, karbo dengan gula rendah. Ini kalau bicara nasi warna lebih enak nasi kuning. Bener gak? Nasi putih, nasi merah enak. Nasi kuning ada ayam sepotong, ada orek, ada perkedel ya kan. Gak ada orang mati gara-gara nasi. Mati karena udah saatnya dia pulang. Kenapa kita ribet? Hidup kita tuh bisa maju, tapi karena gara-gara otak kita segede bakpao nggak jadi maju. Mongol pakai baju gunting rambut di tribal, ribut lagi gereja Tuhan. Ini kayaknya dia balik di gereja setan Bapa di sorga. Ini kenapa gitu? Gua pakai anting, ribut juga yang di sebelah. Katanya anak Tuhan, kok pakai anting? Gua artis. Disuruh pakai film, mau suruh pakai Sailor Moon, pakai anting segede-gede apapun, segede batu bacan juga gue jabanin, yang penting ada duitnya. Kenapa kita jadi ribet? Coba kita baca sama-sama Roma 12 ayatnya yang ketiga. Ini biang kerok hidup kita nggak bisa lebih. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Ini kalau dari belakang kayak potongan jenderal ya. Ini kalau dibotak pakai kain coklat jadi kayak biksu ya. Mongol, ini teman Mongol gunting rambut begini bilang keren banget kepala lu Ngol. Kayak bagus banget gitu, tinggal ditotol-totolin gitu ya. Aduh, Roma 12 ayatnya yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Terima kasih. Ada kalimat janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jadi hidup ini jangan terlalu banyak mikir coy. Kalau terlalu banyak mikir kita jadi PA. Semua dalam hidup kita menjadi ribet karena otak kita. Apa aja dipikirin, apa aja dimumetin. Jangan teman-teman. Coba kita belajar orang tua kita zaman dulu. Beda dengan sekarang, lu bisa glowing. Skincare banyak, dokter sekarang banyak kecantikan. Di zaman dulu coy, modal bedak pipa. Bedak Fambo sama bedak Marx. 3 bedak utama ibu-ibu zaman dulu. Kalau orang kampung paling banyak pakai bedak FIFA. Itu pakai nomor 1 sampai 5. Yang nomor muda nih usia masih 15, 17 pasti nomor 1, nomor 2. Coba kalau ibu-ibu janda ya udah tua-tua, itu nomor 5. Itu kalau ketebelan make kayak keracunan ikan tongkol, merah banget. Di Oma mau kalau mau ke acara, Oma keracunan, kenapa merah sekali tuh muka? Bedak pipa. Dulu kalau kalau buat bedak malam apa? Bedak Kelly. Cuman itu doang bos. Di kampung Mongol, di kampung di Sangirnya ndak ada hand body. Ada pakai minyak kelapa. 2 minggu mengkilat loh kaki. Dia jujur aja. Dulu kalau mau pakai kaos kaki, dulu kan istilahnya 1 cabu ya. 1 bulan. Itu kaos kakinya 3 bulan 1. Kadang longgar pakein karet. Nggak ada tuh ribet. Kenapa sekarang kita jadi ribet? Segala sesuatu jadi mumet. Gak boleh makan daging babi Pak Mongol karena mengandung cacing kremi. Kalau tidak di atas 100 derajat Fahrenheit gak mati cacingnya. Lah ampun Bapak di sorga, nenek gua dari Cina juga makan babi mati 106. Kenapa jadi ribet? Cuman masalah perkara babi kok jadi mumet. Padahal orang Kristen itu wajib hukumnya makan babi. Kenapa begitu Ngol? Ya iyalah Yesus ngusir setan di Gerasa, setannya masuk ke mana? Berarti babi ada apa? Nah lu makan babi lu makan apa? Selesai. Hidup itu jangan dibuat ribet. Oleh sebab itu di Manado, di Tarutung, di Kupang, di Papua gak ada suster ngesot. Gak ada wewe gombel. Mereka pasti mikir jangankan kita, emak kita jadi makan. Santai-santai aja. Kenapa jadi ribet? Karena otak.
Gue mau nyari pacar standar seperti Luna Maya. Coy, muka lu nyampe nggak? Sedapatnya aja sahabat selama dia masih dalam Tuhan dan membuat engkau bertumbuh. Ambil. Take it, jangan aduh, enggak, gue nunggu waktu Tuhan deh, meninggal. Jangan, anak muda kalau lu masih usia 16 tahun jangan dulu pacaran. Mendingan main Mobile Legend. Ngereng bareng sama Mongol. Jangan dibuat mumet. Tapi Kak Mongol kan, sekarang kan begini Kak Mongol, COVID ini ada varian baru, nanti besok ada varian baru lagi. Ya udah lu mau ngapain? Mau mikirin varian apa tetap mau melanjutkan hidup? Ya gue emang gak peduli mau varian apa ke, varian A, B, C, D, PSBB, PPKM, apalah, Penjaskes lah, apalah kalau perlu nama, ya kan, pelajaran PMP lah, apalah nama variannya, terserah pemerintah apa bentuknya, yang penting gue tetap harus hidup, betul? Karena Tuhan kasih kita menikmati hidup, bukan jadi memperibet hidup. Saya orang Sangir coy. Dulu kalau mau cari sayur fit saya bahasa Manado, sawi putih itu susah, kayaknya sebulan sekali baru dapat. Lah orang kita di ujung, kalau dia ombak gak ada kapal berangkat, kalau enggak dia bertemu Tuhan di dalam air. Jadi kita ngapain? Ya kita tidak makan sayur-sayur yang ditanam, itu ada namanya sayur gedi. Itu kalau mau bikin tinutuan bubur Manado pasti harus ada sayur itu. Itu pasti dimasaknya apa? Pakai rebung, sayur bulu kalau bahasa Manado. Santan nomor 1. Kepala ikan asin. Itu ingus meleleh. Nggak dilap bos, gua sabet banget. Nggak ada yang meninggal gara-gara itu begitu-begituan. Mumet loh. Sekarang kalau Mongol mau nyari cewek, mencari cewek yang bagaimana yang Mongol nggak dapat? I have a money, gue punya duit. Muka boleh ala kadarnya, tapi kalau udah dapat Gucci, langsung I love you bang. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan dengan cara seperti itu, kita akan mendapatkan kesia-siaan. Jadi buat laki-laki yang hadir hari ini, seflamboyan apapun dirimu, ingat sayang cuman sampai 25. Pertanggungjawabannya nanti makin ke depan makin ke belakang. Saya mau nyari apapun, mau manggung dimanapun, pasti dapat cewek dikasih oleh IO. Khusus yang nakal-nakal. Saya masih ingat banget itu di Batam itu acaranya. Sebelum manggung IO-nya datang. Bang, tadi di bawah ya bang ya pakai baju biru di lobi. Pokoknya ciri-cirinya bang pakai baju biru, di mejana jus alpukat bang. Itu buat mijit ya bang. Hah? Maksudnya? Iya bang baru umur 18 tahun. Wih. Gue datengin ceweknya. Dek pulang. Lo bang saya udah dibayar buat mijitin abang. Enggak pulang aja gak apa-apa. Serius. Bener nih bang duitnya dikembalin. Enggak usah bawa pulang aja gak apa-apa. Ya makasih ya. Udah pulang. Datang orangnya. Abang gak suka cewek ya? Cewek juga ada loh bang. Bayangin kita nyuruh ceweknya pergi, dikirain kita gak suka cewek, ditawarin cowok loh. Orang nanya, kenapa kamu gak begitu? Enggak, saya takut, anak saya cewek juga soalnya. Kekristenan tidak mengenal hukum karma, tetapi kekristenan mengenal hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Betul? Ingat teman-teman, Anda nanam biji rambutan 1. Di saat dia berbuah, yang engkau akan bawa 10 karung rambutan. Jadi jangan sampai cuma gara-gara masalah sepele, menghancurkan hidupmu di hari tua. Saya bisa. Saya kan pernah beli mobil Ferrari karena mau ngejar cewek. Mohon maaf, saya beli Ferrarinya enggak kredit sayang, no. Saya mengharamkan hutang. Karena Roma 13, gak boleh berhutang. Boleh minjem. Orang nanya, kok bisa begitu Ngol? Emang gak boleh ngutang? Gak boleh, Tuhan yang larang Roma 13, tapi boleh minjem. Di mana ayatnya Ngol?
Ulangan 28. Sebab engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Berarti boleh minjem, nggak boleh berhutang. Oleh sebab itu coba lu ke bank, emang ada tulisannya hutangan? Nggak ada. Semua tulisannya apa? Pinjaman. Itulah yang bikin ngetop pinjol. Pinjaman online. Coba kalau dia hutangan online, nggak ada yang mau. Ini minjem, berarti kadang ngasih, kadang enggak. 4 bulan diteror yang punya handphone. Saya kemarin juga begitu, Mas, nomor Anda dijadikan sebagai nomor saudara. Gue bilang kenal juga kagak. Lah Mas ini begini, ya gue kagak mau tahu. Lu ganggu gue lapor polisi. Tapi kan Mas, kalau begitu gue lapor Tuhan. Nggak ada telepon lagi sampai sekarang. Karena kalau lapor polisi kan dia nggak takut. Tapi kalau dia bilang gue lapor sama Tuhan, meninggal. Jadi hidup ini jangan dibuat ribet sama otak teman-teman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua udah Tuhan atur. Iblis boleh punya rencana lebih dalam hidup kita. Manusia boleh punya rencana yang jahat terhadap kita. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Betul? Sekarang COVID. Ya toh, sorry, mohon maaf, 2020 saya juga kena COVID, Bos. Itu juga dari acara ibadah, bukan dari saya manggung di mana-mana, ibadah. Kena COVID. Orang tanya, terus apa obatnya kamu? Saya hanya mengeluarkan uang 87 ribu. Cuman 300 ribu doang, 400 lah. Sembuh. Kenapa kamu bisa cuman 300 sembuh? Karena saya beli alat karaoke 1.200.000. Gua taruh di rumah tiap hari gua nyanyi. Sambil live di Facebook sama Instagram. Lagi sementara nyanyi komen netizen. Bang ya ampun bang, suara abang ternyata jelek banget ya bang. Boleh gak bang gak usah nyanyi. Gue bilang teman-teman ingat karaoke itu dibangun buat orang yang suaranya jelek. Coba lu karaoke sama teman-teman. Yang paling banyak ngeborong lagu yang suaranya ala kadarnya. Dia kadang bisa 3 lagu berturut-turut loh dia yang nyanyi. Kadang-kadang Roma Irama suaranya C sama dengan Do, dia nyanyi D sama dengan Do. Iya kan? Karena orang yang suaranya cakep, jangan karaoke teman-teman. Rekaman yang benar. Ya toh? Jadi kalau suara lu cakep banget nyanyi di tempat karaoke, turun grade. Dapur rekaman cuma 2 juta. Jadi hidup jangan mau dikendalikan oleh pikiran kita yang cuma segede begini. Tapi bang kan gereja setan sekarang lewat ini bang. Nanti besok katanya varian baru ini bang. Katanya ada hubungannya antikris. Ya Allah belum coy. Tapi kamu kan bukannya katanya ada barcode-nya kamu di vaksin itu. Ya ampun. Jangankan vaksin, Anda beli celana dalam juga pakai barcode bos. Lu beli handphone pakai barcode. Lu beli cabe. Ya kan, lu datang ke hyper, lu beli cabe, ada barcode-nya, all by barcode. Kalau nggak mau pakai barcode, lu balik lagi sama Adam dan Hawa. Bajunya dari daun. Jahitnya jangan pakai jarum, jarumnya juga ada barcode-nya. Nah lu jahit pakai lidi. Hati-hati diikutin kambing, telanjang lu. Jadi kenapa kita jadi ribet cuman gara-gara masalah sepele. Termasuk sekarang ibadah udah mulai dibuka. Datang ibadah jangan takut. Tapi kan kamu takut nanti ngumpul banyak kena COVID. Selama kita menjaga protap. Pasti aman terkendali. Di bawah ada pemeriksaan. Yang kedua. Ya udah kita datangnya mau berbakti kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Amin. Ya kalau kita di rumah melulu. Akhirnya nonton sini, layangan putus lah. Sekarang lagi musim banget ya. Kemarin Ikatan Cinta, emak gue nonton Ikatan Cinta, TV diomelin. Gue kadang-kadang suka pingin gue matiin lampu loh. Gue pingin gue matiin lampu kalau emak gue udah nonton Ikatan Cinta. Datang perempuan yang itunya, yang selingkuhannya. Lu mah perempuan gak punya harga diri lu. Udah tahu itu laki punya bininya. Lu udah keteketin memang perempuan gak punya otak ngana. Datang lakinya, lu si laki-laki gak punya prinsip, lu semua perempuan lu ambil, memang gak ada otak anak. Semua dia marahin. Datang ceweknya, istrinya,
Lu si istri kemel-kelemer, bukannya kuat ya, pertahankan rumah tangga. Nih TV diomelin. Gue kadang-kadang mikir ini yang salah sama gue apa TV sih? Bayangkan nenek-nenek ngajakin anak saya usia masih dari 8 tahun, nonton sinetron azab. Akhirnya pas gue bilang sama anak, Dek, papi mau nikah lagi. Gak boleh, Pi. Soalnya kemarin aku nonton sama Oma, ibu tiri itu bayangkan dia nikah sama papanya, anaknya jadi gembel loh, Pi. Gue bilang anaknya jadi gembel. Oh ternyata dia nonton tuh yang ibu tiri yang jahat, nikah terus anaknya jadi tukang koran. Jadi di otak dia kalau gua nikah nanti mak barunya dia bikin dia jadi gembel. Berarti kan salah di otak ya anak gue. Siapa sumbernya? Omanya. Gua suruh nonton Spider-Man, dia bilang bahasa Inggris nggak nyampe. Jadi mendingan dia nonton Cinta, bayangkan Cinta Fitri. Nggak ada satupun yang kelewatan. Ini nenek-nenek memang haleluya ya. Nenek-nenek umur 78 tahun kadang-kadang kalau ingat dosa takut maling kundang dua ya. Mamaku kan Mami Mongol tuh kecantikannya maksimal. Ya, karena kebetulan dia waktu muda alisnya ditato. Kayak Teresa Teng. Dia kebetulan ngefans banget sama Teresa Teng. Jadi kalau dia tiap kali Imlek dia pasti lagu favoritnya Tien Mi Mi Ni Xiao Tien Mi Mi Aisyah. Itu mamanya Mongol tuh, maminya Mongol tuh kalau udah denger Teresa Teng nih wan wo ai ni yong tuosen tak ke Beijing tato alis. Sekarang usia 78 turun alisnya. Bayangkan alis tadinya di sini, sekarang di bawah. Jadi beliau kalau ke gereja di GBI Glow jam 4 subuh bukan beston sama es batu, darah Yesus. Darah Yesus. dia ngomel sendiri, Tuhan tolong, darah Yesus. Ajaib dan perkasa engkau ditarik. Bayangkan dari jam 4 subuh sampai jam 8. Kelar dia bilang, so bagus tuh mami alis. Bener tuh Pak, Mongol boleh jujur, bener loh. Alis bisa bikin, es batu tuh bisa bikin alis yang turun balik lagi loh bro. Serius loh, gua ngeliat, gila loh, keren banget naik lagi alisnya emak Mongol. Cuman jarinya keriput. Ampa jam setengah ada yang es batu tuh tangannya. Terus dia gereja kan kita, mama Mongol kan, maminya Mongol di gereja GBI Glow. Sebab Tuhan baik, dia lagi nyanyi, Mongol sebelah. Sebab Tuhan baik. Tahu-tahu ibu sebelahnya yang galbu alisnya turun. Ternyata alis yang pakai es batu jangan kena mesin AC. Geroak lagi. Sekarang mama Mongol pindah di gereja GPIB. Mama Mongol sekarang di GPIB di Immanuel depan Gambir. Lu kalau mau ke Gambir lihat ada mama-mama, oma-oma hebring dengan perhiasan, duduknya sebelah jendela, it's my mom. Coba aja ke Gambir, banyak yang ketemu. Soalnya emak gua kalau di depan situ katanya enak, soalnya kena angin, ya kena AC. Biar sampai besok. Aduh, berdosa memangnya. Jadi saya pingin teman-teman semua, varian apapun terjadi kita harus tetap dengan sukacita. Amin. Amin. Jadi orang ada yang nanya, jadi Kak Mongol kita nggak boleh mikirin yang lebih tinggi? Ya nggak boleh. Jadi kita hidup nggak boleh mikir dong. Siapa bilang? Hidup boleh berpikir, tapi berpikir yang seperti apa? Buka Filipi 4 ayat 8. Teman-teman multimedia, Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Kita buka sama-sama Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan nyuruh kita mikir yang manis, yang benar, yang adil, yang sedap didengar, yang pokoknya yang disebut kebajikan, kita suruh pikirin yang itu aja bos. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Tapi kan kamu nggak ada duit kos, ya kerja bukan dipikirin.
Lu gak punya duit, terus lu mau pikirin. Lu kirain Tuhan Yesus suruh iblis nyuruh batu jadi roti? Enggak lah, kita tetap manusia. Kalau Anda pengen punya pacar cantik, sisihkanlah gajimu untuk skincarean. Tapi jangan Korea banget ya. Soalnya kadang-kadang ada yang korban Korea, mukanya putih, lehernya belang. Ada loh, saya ketemu di Senayan City, kayak putih banget loh, kayak muka-muka Lee Min Ho gitu. Tapi kok di bawah sini kayak itu loh. Apa sih model-model Amerika? Tyra Banks ya. Ya putih, belang di bawah. Kayak knalpot gitu, kaki kena knalpot putih tapi tengah ada hitam. Jadi teman-teman, pikir yang enak-enak aja, yang manis didengar, yang disebut kebajikan, yang membangun iman, itu yang dipikirin. Gak usah mikirin, bang, kemarin kita udah gempa loh bang, 6,5. Ya udahlah, gak usah nunggu gempa. Kalau Tuhan bilang pulang. Cuman ada 2 orang yang lama mati di dunia ini. 1, orang yang rendah hati. Karena orang sombong matinya cepat. Kok bisa Bang Mongol? Orang sombong pasti jalannya petenteng. Apa lu? Ngapain lihat? Nah itu kalau malaikat mau tunjukin muka, langsung meninggal. Tapi kalau rendah hati jalannya nunduk. Ya bos. Ya, dia kan malaikat maut nunggu depan kan. Kan kelihatan kaki, goblok ada di mana? Gua balik Ada di depan malaikatnya nunggu ya kan. Kan kelihatan, ya ampun Bapak darah Yesus. Gue balik. Nah jadi kan bisa umur panjang. Yang kedua yang bisa bikin umur panjang apa? Yang orang mati lama. Budek. Amaknya Mongol dari Cungko masuk Indonesia tanggal 11 Maret 1912. 106 baru meninggal. Kenapa? Budek. Karena orang budek dipanggil sebelah dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas. Jadi jangan terlalu ribet pikirannya. Pikirkan yang manis, yang indah, yang agung, yang mulia, yang disebut kebajikan, kebenaran. Pikirkan yang manis, yang bagus-bagus aja yang jadi pikiran kita. Saya juga sampai hari ini juga mikirnya bagus. Mohon maaf tadi pagi saya dari Surabaya ke Jakarta. Mohon maaf, coba lihat di atas, coy, warnanya menakutkan. Kayak pengen aduh pipis balik masuk lagi. Darah Yesus. Gue lihat ini tanah apa air ya? Ketakutan coy, pasti. Tapi orang tanya sebelah Mongol, kok Pak Mongol santai? Ya mau gimana nih? Udah di atas. Udah nggak ada pilihan lain Pak. Kalau dia terjun bebas tetap meninggal bos. Sekalipun masuk ke air, coy 5.000 meter. Jatuh ke air, selamat belum tentu, nyampe dasar iya. Balik lagi ke atasnya meninggal lagi, meninggal. Lama banget nyampe di atas. Jadi semua udah santai aja. Yang penting dalam setiap kali Mongol naik dalam tangga pesawat, ku yakin satu. Rancanganmu dalam hidupku bukan kecelakaan tapi hari depan yang cerah. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Sudah. Main game di dalam. Gitu, kamu ngapain ribet? Pak, ingat ya. Pesawat salah satu area yang paling mendekatkan kita dengan Tuhan kalau lagi turbulence. Banyak orang kalau udah begitu gerak, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya surga terbuka buat kami. Engkau menunggu kami sebagai orang-orang kudus-Mu. Langsung ingat doa kalau lagi bunyi kata cuk. Ingat Tuhan. Coba kalau lagi tajir Senayan City terus. Jadi udah gak usah mumet, durasi panjang. Abis ini jangan pulang, hujan. Ibadah lagi sama Mongol lagi. Tiga ibadah bersama Mongol. Setidaknya 3 bulan Anda dalam sukacita. Gitu. Jadi kalau Anda lihat, Kak Mongol kok ikut acara setan-setan sih di YouTube. Gak apa-apa, dibayar. Yang penting saya gak pernah ikut ritualnya. Kalau mau gue nggak ada di situ bro, nggak ada, gue nggak ikut karena gue ngapain begituan, orang gue dulu nyembah setan, begituan lagi, nggak. Mongol cuma jadi hostnya, itu kemarin bintang tamunya Michael Howard, 2 anak gereja setan di satu acara setan. Kok bisa lucu Ngol? Hepeng mengatur nagaraon, gitu.
Jadi buat teman-teman pemain musik saya undang semua ke depan. Teman-teman ingat baik-baik, saya tadi melihat kita lagi ibadah kayaknya kurang semangat gitu ya. Kayak beban hidup jangan menindih hidupmu teman-teman. Jangan jadikan hidup ini sebuah beban. Jadikan hidup ini adalah cara Tuhan untuk mendidik kita menjadi lebih dari sebelumnya. Amin. Bagaimana caranya selain berpikir kita harus santai? Kita harus punya waktu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau lagi ibadah kayak tadi mereka, teman-teman udah pada nyanyi ini suaranya sampai bisa bariton sampai ke fals gitu nggak apa-apa. Ya tak, dia nyanyi. Tapi kenapa kita sebagai jemaat tuh kayak ya Tuhanku, aku hendak bermasmur bagimu selama aku hidup. Tuhan disenangkan dengan cara Anda nyanyi seperti itu? Sebelalu aja muak melihatnya dari apalagi Tuhan. Semangatnya kagak ada. Anda tahu pulang dari sini baca Mazmur 103. Di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau diselamatkan dari lubang kubur. Dosamu dibuang dari timur ke barat. Mazmur 103. Nah sikap hati kita bagaimana mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan sama orang Melayu bilang sama dengan ayang tak talang karet. Ada anak muda. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Giliran lu nonton Agnes Monica sampai bulu ketek tumbuh keringetan lu. Kok buat Tuhan kayak orang mati gitu. Mau menyenangkan hati Tuhan? Mau menyenangkan hati Tuhan? Masuk 2022 dengan hati yang menyenangkan hati Tuhan? Ingat loh teman-teman, dengan Anda menyenangkan hati Tuhan, Anda menjadi pengganti Lucifer. Lucifer dulunya malaikat penyembah. Karena dia sombong, arogan, akhirnya diusir dari surga. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah kitalah orang-orangnya teman-teman. Orang yang lumayan kuat fisiknya karena belum tidur. Dari Surabaya semalam manggung di Natalan Bank Jatim. Penerbangan jam 5 pagi. Otomatis jam 3 sudah di bandara. Acara selesai jam 9. Otomatis saya main Mobile Legend, daripada ketiduran gak bisa ke gereja. Jadi saya istirahat. Di pesawat juga nggak bisa istirahat karena pesawatnya goyang-goyang-goyang. Jadi udah ngantuk, bangun lagi. Tetapi satu hal yang pasti sampai hari ini Mongol masih tetap aman. Karena saya percaya saya tidak pernah salah milih juru selamat namanya Yesus Kristus. Amin. Ingat teman-teman, dalam dunia penyesatan itu nama Yesus itu harus lengkap. Jangan hanya dalam nama Yesus. Ada loh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri depannya Yesus. Pemain bola ada nama Yesus. Di Filipina yang disalib ada nama Yesus. Yesus mana yang menjadi juru selamatmu? Tak-taunya nanti Yesus Mongol. Wah itu saudara berarti sama Mongol. Tetapi kita harus menggunakan prinsip seperti Paulus dan Petrus bersama Yohanes yang di bubungan bait Allah. Kalau Paulus dalam setiap surat-suratnya. Kalau Petrus dan Yohanes dia bilang emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku mempunyai kuasa Yesus Kristus orang Nazaret. Di Timur Leste ada juga orang nama Yesus. Di Papua katanya ada 2 orang bernama Yesus. Kalau Rasul Paulus selalu tulisnya begini, salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman, saya sebagai mantan mantan yang tidak benar dulu. Orang tanya, Kak Mongol kan suka kesaksian podcast tentang gereja setan itu kenapa? Jadi sebenarnya bukan soal kenapanya, mengapa? Pertanyaannya jangan kenapa, harusnya pertanyaannya mengapa Kak Mongol gabung? Saya sejujurnya nggak pingin gabung kalau tahu itu sesat. Loh, Kak Mongol tahu dari mana? Kenapa Kak Mongol jadi begitu? Ya karena memang saya dari kecil tidak dididik firman teman-teman. Saya kalau dari kecil disuruh ikut sekolah minggu, ikut ini, terus diajarin baca Alkitab, mungkin tidak salah jalan. Tetapi saya dari kecil diperhadapkan hidup dengan perjuangan. Karena mamaku dipasung, bapakku nggak jelas,
Keluarga tidak memberi marga. Saya bayar sekolah dari hasil nyuri. Jujur aja, nyuri maksudnya gini, bukan nyuri punya orang, punya sendiri gitu. Jadi kalau oma lagi mau panen pala, Mongol yang mungutin pala terus nanti dibelakan, diituin dalamnya dijemur. Nah, nggak semua Mongol ambil. Mongol sisain, coy. Kan harus tulus seperti merpati, tapi juga harus agak sedikit lihai. Ya, karena kalau nggak begitu gua nggak sekolah. Jadi Mongol balik udah nganter ke rumah dengan karung-karung, Mongol balik. Nanti Mongol pungut, Mongol belah, Mongol jual di warung. Kalau nggak seperti itu nggak dapet, karena keluarga mohon maaf. Di atas mimbar saya kasih tahu, keluarga tidak menganggap Mongol sebagai bagian dari keluarga. Jadi di saat ketemu dengan orang bule, diajak join with us, gue langsung oke. Orang tanya kenapa kamu nggak langsung oke? Karena di sana lebih menerima dibandingkan gereja Tuhan. Mohon maaf, gereja Tuhan kalau cakep dipakein jas, sambutannya pakai dicium. Shalom. Coba yang datang pakai sandal jepit, silakan. Segituin doang. Jadi di saat gereja tidak menerima, mereka yang menerima, jangan marah, jangan stres kalau ternyata penyesatan dihuni oleh anak muda. Karena anak muda ke gereja, dia mau pakai sandal jepit. Kalau gereja tidak menerima, alasannya kan dibuat. Masa menghadap kepala sekolah aja lu rapi, masa menghadap Tuhan lu begini. Padahal kan kalau menghadap Tuhan gak lihat dari baju. Menghadap Tuhan itu dilihat dari hati, coy. Orang Nabi Musa aja gak pakai sepatu. Gitu. Jadi teman-teman, akhirnya muncullah penyesatan. Orang tanya, tapi kan gak mungkin Kak Mongol penyesatan itu ada. Wih, kebalik teman-teman. Justru penyesatan itu ada, itu Tuhan yang bilang, bukan Mongol yang bilang. Coba kita buka Matius 18 ayatnya yang ke-7. Matius 18 ayatnya yang ke-7. Kita buka sama-sama. Matius 18 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Tuh, penyesatan itu harus ada. Dan penyesatan hidup ada. Coba kita buka Lukas 17 ayatnya yang pertama. Lukas 17 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus berkata, ingat loh, bukan Mongol yang bilang. Yesus yang bilang kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Berarti penyesatan ada. Permasalahannya adalah bagaimana kita anak-anak Tuhan yang sudah dalam Tuhan tidak terpapar dengan penyesatan. Karena kalau gue boleh jujur, penyesatan lebih lihai daripada gereja Tuhan. Saya jujur, saya pernah ngomong kan di podcastnya Denny Sumargo. Saya butuh duit 300.000 buat bayar kos. Saya ke gereja. Saya ke gereja, di gereja tersebut. Saya datang ke Pak Gembala, berliannya 4 karat. Ingat, berlian 4 coy. Otomatis itu udah di atas 1 M. Pak Gem, boleh gak saya pinjem duit 300.000? Ini surat SK Mongol, diterima kerja. Nanti pas gajian, saya ganti Pak Gem. Oke, ya kita berdoa ya Mongol ya. Nah, kita berdoa. Amin. Pokoknya Mongol tetap percaya mujizat itu ada dan akan tetap ada. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Dan jangan lupa hari Minggu kita ketemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya gue bingung, ya kan gue butuh duit kos. Kok didoain gini. Dan mohon maaf, saya sempat ngomong kan di podcast. Gereja setan lebih benar praktek hidupnya dibandingkan gereja Tuhan. Di gereja setan, dan dulu saya di sana, ada satu anggota yang lagi butuh duit. Gak ada yang didoain. Yang ada kita ngumpul, lu punya berapa?
Oh gue gocap deh, gue cepet. Gue 500, gue 1.000.000, gue 200, gue skip. Begitu. Dulu, oke sorry gue skip. Ada yang bilang, iya gue janji iman aja deh dulu. Terkumpul berapa? 1.200.000, kebutuhan berapa? 2,5 juta. Gimana? Orangnya tetap bahagia, setidaknya meringankan 60% beban hidupnya. Yesus juga melakukan hal yang sama, itu yang gereja setan bilang. Praktek Yesus tuh lebih akurat, lebih keren loh. Di saat murid-muridnya menghadapi badai, dia gak marahin Petrus. Lu kemana iman lu? Kan gua gak ada. Yesus bilang diam tenanglah, baru dia naik ke belakang. Lah kita sekarang kebalik, ke belakang dulu tenggelam. Akhirnya anak muda hilang dari gereja. Kenapa? Kadang gereja juga salah, cepat menghakimi. Pakai anting cepet banget dihakimi. Lu sesat ya Bapak di sorga. Cuman gara-gara anting kok langsung dibilang bidah. Janganlah teman-teman. Harusnya rangkul. Akhirnya coba cek. Banyak orang-orang yang lahir baru. Tapi semuanya tiarap. Karena kenapa? Udah keburu tato. Serba salah mau ke gereja. Ini gereja nerima nggak kalau gua tatoan sampai jari? Nah, itulah buat Mongol selalu bilang teman-teman laki yang pengen tatoan, biar lu lebih kelihatan keren tatonya, alis lu yang ditato, jangan badan lu. Jadi gua pengen lihat lu alisnya ditato. Kalau disulam mah udah banyak cowok alisnya disulam. Tapi coba lu tato, cakep cuman sampai 52. 54 menu, turun ke bawah no, mak gua bukti hidupnya. Jadi teman-teman, kalau orang tanya, kamu emang ada gereja setan? Ya udah dari dulu bos ada. Coba buka Wahyu 2 ayat 9. Ada. Kagak bohong, di Alkitab udah ditulis. Coba Wahyu 2, cakep banget Mongol ya. Iya. Teman yang pegang multimedia ini ada bahasa Inggrisnya enggak? Enggak ada ya? Kalau ada bahasa Inggris NIV maupun King James, ada kata jemaah iblis, itu di bahasa Inggrisnya adalah synagogue of Satanas. Synagogue of Satan. Itu artinya gereja setan, coy. Karena sinagog itu rumah Tuhan, bukan jemaah. Jadi jangan diperdebatkan arti gereja sebenarnya. Jadi kalau orang tanya, terus gimana Kak? Boleh santai aja. Gereja setan ada? Pasti ada. Penyesatan ada? Pasti ada. Tetapi di mana engkau bertumbuh, bertumbuhlah di situ. Anda udah bergereja di gereja di sini. Di GBI Bethlehem. Ya sudah, di jemaat sinilah. Minggu depan udah ada formulir untuk kartu keanggotaan. Kenapa penting kartu keanggotaan? Karena biar pendataannya akurat. Jadi kalau Anda gak ke gereja dalam 2 minggu, tim pengembalaan akan menghubungi Anda. Jadi kalau yang hadir hari ini pingin bertumbuh rohaninya, ya bergabunglah di gereja di sini. Jangan lihat, tapi kan ibu gembalanya begini, pak gembalanya begini. Jangan bro, mereka juga turunan orang, bukan malaikat. Jangan selalu pingin yang sempurna banget, oh haleluya. Jangan. Bertumbuh bersama. Kalau mereka juga bertumbuh, doakan juga mereka. Jangan cuma Anda yang didoakan. Itu namanya sinergi. Take and give itu harus ada. Tapi kan kamu tapi nggak usah pakai banyak tapi deh. Penyesatan boleh ada. Setan boleh ada. Nggak usah diribetin. Kalau dalam dunia satanik, Lucifer dan Satan itu 2 pribadi yang berbeda. Kalau gereja Tuhan tidak menganggap itu pribadi yang sama, berbeda, ya nggak ada masalah. Semua kan di Alkitab dijadiin satu. Namanya musuh Allah. Selesai. Nggak usah mau ribetin siapa Belial, siapa Belzebub, siapa Lewiatan. Nggak usah sampai Tuhan datang nggak kelar-kelar. Lu mau pelajari Belzebub aja legionnya ada 1000 lebih. Itu baru Belial, itu baru Belzebub, belum di atasnya lagi Belial, belum lagi di atas Lucifer. Sampai Tuhan datang gak habis-habis bro. Tetapi kita kekristenan kenapa menjadi target utama? Karena hanya kita yang bilang bahwa mereka adalah musuh Allah.
Kalau yang lain enggak bro, kita Kristen tidak mengenal ilmu hitam, ilmu putih. Semua ilmu selama dia sekolah aman. Tapi kalau di sekolahnya di bawah pohon ya itu enggak benar. Ya kan? Jadi nyantai aja bro. Tapi kan kamu ngomong mereka takutnya nyari jiwa. Ya biarin aja dia nyari jiwa. Yang penting di mana engkau bertumbuh, imanmu menjadi stabil, pondasi imanmu menjadi kuat. Ada apapun datang santai. Selama tidak mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat dan raja, aman. Jangan dianggap teman, berarti dia sesat. Tapi kalau dia mengakui Yesus Kristus itu Tuhan, anak Allah, juru selamat dan raja, selevel kita bro. Sohipan kita. Kalau perlu ketemu, bro. Kalau seandainya dia hanya menganggap Yesus itu anak Allah, langsung ketemu orangnya, enyah dari hadapanku. Jangan beri peluang mereka mendekati kita. Karena mereka kalau deketin kita, mereka mapping fisik dan mapping mind. Dia bacain kita lah atas bawah. Udah. Karena dunia penyesatan itu mengontrol pikiran seseorang itu segampang ngebalikin telapak tangan. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kamu kalau di pohon situ ada kuntilanak. Kuntilanak ditakutin. Itu kuntilanak adalah setan paling PA tingkat akhirat loh. Serius loh. Setan yang nggak ada otaknya tuh kuntilanak loh. Kok bisa kamu ngeliat, ya iyalah dia cewek nangkring. Ini anak siapa? Ya kan? Jadi kalau orang bilang kamu ngeliat ada kuntilanak di pohon situ, pohonnya gue datengin, turun gak lu? Turun. Lagian cewek nape di pohon gitu main bekel keng. Nah ini nangkring. Jadi gue kalau boleh jujur, Indonesia itu film horornya setannya gak ada yang nakutin. Coba kalau di Amerika nakutin wajar. Ada senso, ada kapak, ada ketusuk panah, ada belati, ada pedang. Kan bisa aja belatinya dicabut, dicolok keluar, meninggal juga. Lah kita ya ampun Bapak di sorga pocong ditakutin. Itu adalah setan paling imut tingkat akhirat loh bro. Pocong itu kalau orang menaruh bilang sama dengan kukis dodol. Diikat-ikat terus dia lompat-lompat. Orang bilang kamu ngol nakutin tahu. Di mana pocong nakutinnya bro? Emang dia ada tanduknya? Enggak ada, dia lompat ngejar kita, bukan nakutin. Mau minta tolong, bukain dong bang. Terus lu ketemu pocong, lu bacain ayat Alkitab. Roh yang ada pada aku lebih besar daripada roh yang... selama kapas gak dibuka. Dia gak dengar. Buka. Jadi orang nanya, lu mau tengking pocong dalam nama Yesus, tetap selama kapas masih di dalam, dia tetap nyantai. Jadi orang nanya sama Mongol, jadi pocong takut sama apa? Portal. Jadi ini kompleks, depan portalin kau jam 10 malam. Karena kenapa? Sepinggang, dia gak bisa lompat. Dia tinggi amat sini kok. Dia pulang balik. Kemarin Mongol bilang kan sama Gubernur DKI Jakarta, semua kuburan di DKI jam 10 malam portal. Biar mereka nggak keluar. Jadi kalau bicara penyesatan, biarin aja. Mereka kerjaannya hanya ingin menyesatkan kita. Tetapi kalau kita melekat pada sebuah gereja dan kita bertumbuh pada gereja tersebut, coy, pondasi imanmu akan kuat. Ibarat Yesus bilang di Alkitab membangun rumah di atas pasir dan di atas batu. Dua-duanya kebangun gak rumahnya? Kebangun. Tapi di saat air bandang datang, mau nanya, dua-duanya kerendam air gak? Kerendam. Tapi apa ujung perbedaannya? Rumah yang satu hilang. Yang satu tetap berdiri sekalipun sempat kerendam. Jadi sama dengan proses hidup kita. Kadang kita bisa meleng dikit-dikit bro. Jujur aja, saya juga sebagai artis gak lurus-lurus banget. Hidup gua serius bro. Udah gak sesuci-suci banget hidupku. Orang masih jadi bencong di film. Ya kalau gua udah suci banget ya gua tolak lagi komik 8. Tarang. Gak mungkin ada. Iya kan? Iya dong, lompat-lompat. Tarang. Terus perkenalkan namaku
mungil. Gitu. Ngegoda Ernest. Kalau gue mau ada anak Tuhan lurus gak mungkin. Tetapi ada beberapa fase dalam sebuah film, gue harus berkorban, berkompromi hidup. Ada satu film gue harus jadi kepala preman, harus ngerokok cerutu. Gue bilang sama sutradara sama produsernya, potong honor gue setengah, karakter ngerokoknya ilangin. Gue ilangin. Padahal lebih tinggi bayarannya dari Komik 8. Kenapa Bang Mongol gak ngambil ngerokok? Gak enak jadi batu sandungan nanti. Dibilang artis udah dalam Tuhan. Tahu kan netizen Indonesia kan? Netizen Indonesia itu kalau ibarat doa udah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebelah kanannya. Nah itulah Indonesia, netizen kita ya kan. Udah pada maha benar banget hidupnya. Jadi kalau Alkitab doa kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nah netizen sebelah kanannya lagi. Serba salah. Gue kalau manggung pakai perhiasan, orang bilang sombong. Enggak begitu coy. Karena Indonesia itu selalu melihat dari sisi fisik. Dan gue kebetulan sebagai stand up comedy termahal. Nah pengacara termahal itu kan Bang Hotman. Ya kan lu lihat kan cincinnya segede apa ya kan. Gue kan stand up comedy termahal, masa gue kalah bro. Ya kan. Iya dong. Dua-duanya sama-sama termahal. Beliau perkala 5 hari, 1 bulan perkara kelar. Gue mah cuma 15 menit. Ya kan, dua-duanya menggila. Cuman perbedaannya terlihat nyata. Beliau belinya di Plaza Indonesia, gue ngekrumnya di Pasar Baru. Hitung 1 cincin 20.000. Foto bersama, 2 barang gratis. Jadi main nyantai aja, karena gak semua yang berwarna kuning itu emas. Kongguang aja rantainya rose gold. Ya kan, lu kalau ketemu rantai kongguan, ya kan, nyaru dikit, lu lem pakai lem Korea, sampai Tuhan datang selama nggak kena parfum, aman. Tapi kalau dia kena parfum, kayak orang kanker, hijau lehernya. Jadi kalau ngadepin setan, ngapain kita harus ngadepin? Bang, kita harus berperang dengan setan, mau ngapain? Malu Jenderal Sudirman? Pakai harus berperang melawan penjajah? Nggak usah. Setan ngelihat diri kita yang punya Kristus, yang hidup bergaul akrab dengan Roh Kudus, dia yang minggir bro. Jadi ngapain lewat kubur permisi? Indonesia maghrib lewat tanah kusir. Missing kong. Dibayangkan lo kubur dipermisiin. Ini yang meninggal 5 meter di bawah tanah. Terus dia nyahut, silakan dek. Dia meninggal lo nya bro. Indonesia tuh luar biasa loh. Kemarin teman gua 2 tahun lalu, 2 tahun lalu sebelum COVID, dia nganterin gado-gado ke kuburan. Gue bilang bakal apaan tuh gado-gado? Ini kan kesayangan bapak ngol. Bapak gua tuh doyan banget gado-gado waktu hidup. Terus ya ini minumnya Sprite. Di bapaknya doyan Sprite pakai gado-gado loh, gila loh. Bapak milenial loh, gila loh, dibawa ke kuburan gado-gado sama Sprite. Ya gua kan ngikut temenin, nyampe di sana dia teriak, "Pak, nih gado-gado sama Sprite." Itu tuh anaknya kesurupan. Terus orang tanya kenapa dia kesurupan? Ya orang bapaknya kuburnya susun. Udah ada orang dibawa, ternyata dia sukanya Coca-Cola. Jadi anaknya kesurupan. Coba lu bawa air putih, aman terkendali. Lah udah orang kelima, berarti yang ketiga dia sukanya Fanta, meninggal lagi. Jadi kita tuh gak usah ribet, ngadepin penyesatan ada, pasti ada. Tetapi kita tetap umat yang lebih dari pemenang. Amin. Udah gak usah khawatir. Oh Bang Mongol ini kan kayaknya antikris akan segera. Ya Allah belum. Orang Israel aja bait Allah belum diukur, lu udah ribet sama antikris. Sana belum diukur, patokannya diukur dulu. Dipatok dulu 12, baru antikris muncul. Lah ini sana masih perang kok disuruh ribet-ribet sendiri. Ya bang, tapi kita kan harus ke Israel bang. Mau ngapain? Mak gua sampai sekarang gak pernah ke Israel. Kurang banyak apa duit gua? Mampu beli bisnis kelas.
Charter pesawat juga boleh. Beli. Aja. Kebeli tapi nggak tahu mau parkir di mana. Akhirnya punya pesawat pribadi tapi ginjal satu hilang buat parkir. Nggak. Mami saya nggak pernah ke Israel, saya juga nggak pernah ke Israel. Saya cerai dengan istri gara-gara ke Israel. Mantan mertua pingin ke Israel, suruh gua yang bayar $4.200. Gue adi. Lah sekarang gue jadi artis. Gue ajak mami, Mi, Israel yuk, ada 4 bonus nih tiket bisnis. Lah emak gue nanya, ke Israel mau ketemu siapa? Lah gue iya bener juga ya. Nih ke Israel kita ke sana mau ketemu siapa? Yohanes Pembaptis, Herodes, Pontius Pilatus, Imam Kayapas, Nikodemus, Etikus, Epidipus, udah pada meninggal. Lu kalau mau ketemu Tuhan, jangan ke Israel, meninggal. Peti mati, hari ketiga kubur. Jadi akhirnya mau pikir, bener juga ya, ngapain kita ke Israel? Cuman suruh makan ikan petrus. Orang di Citayam itu ikan mujair kecil. 278.000 katanya seekor ya. Lu ke Citayam dapat 4 kilo. Jadi kadang-kadang kita mumet sendiri loh, serius loh. Iya bang, biar kita mau dibaptis lagi bang di Sungai Yordan. Ngapain? Kali Ciliwung juga ada. Ngapain harus ribet? Kalau mau ke Israel cuman karena mau pingin beli berlian, Pasar Baru ada. Lu kan pakai berlian nggak mungkin kan bawa sertifikatnya VVS One. Nggak mungkin kan? Lu bawa tas Louis Vuitton nggak mungkin kan lu bawa sertifikatnya ini asli loh. Nggak mungkin. Lah gua aja make tas Bottega tuh. Asli. Hanya Tuhan dan tahu lah. Karena saya mau beli barang semahal apapun gak ada yang percaya bro. Gue masih ingat gue beli tas Gucci di Plaza Indonesia, pulang ke Manado ketemu teman dia nanya ambas lantai berapa. Kok ambasador sih? Plaza Indonesia, aduh mongolnya mungkin. Jadi serba salah bos, jadi mending beli yang palsu biar dianggap cakep. Jadi kalau mongol kemana-mana semuanya palsu coy. Mau marah, duit gue yang beli ngapa ribet. Jadi gereja setan dari dulu ada, udah ada bro. Udah ada, cuman muncul ke permukaannya hanya Eropa dulu. Dan Amerika, Asia masih underground until now. Sampai hari ini mereka masih underground. Apakah gereja setan masuk gereja? Masuk. Tapi apakah gereja bisa menang? Bisa jika penuh dengan pujian penyembahan. Karena di saat pujian umatku, pujian penyembahan umatku sampai ke takhta Bapa bagaikan dupa yang berbau harum. Kalau itu terjadi, penyesatan apapun gak akan pernah ada di tempat ini. Oleh sebab itu kalau kita lagi menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan, jangan sibuk dengan diri sendiri. Luangkan waktumu. Kendalikan pikiranmu. Rombak motivasi hatimu. Masuk hadirat Tuhan. Mazmur 103 akan terjadi dalam hidupmu. Itu aja bro. Saya suara fales. Dulu gak tahu lagu gereja. Orang gua anak satanik. Ya gua taunya Metallica, Black Sabbath, Madonna gitu. Pas gua dimasuk anak Tuhan. Bertobat 2 tahun. Gua mulai belajar doa subuh. Kalau dulu batangnya Beston. Dengan lagu andalan Ada Pertemuan di Udara. Sorry ya anak GPDI ya kan. Duduknya masih ngilang. Ada makin ke bawah di udara pertemuannya. Soalnya lagunya kan begitu ya. Agak sedikit slow cantik gitu ya. Iya kan? Apalagi nanti lagu kedua bersama malaikat di surga, oh glory glory. Kan GPDI ya ada tambahan glory dan haleluya di ujung ya kan. Nyanyikan kidung pujian, glory glory glory. Tidur. Masuk asrama nyanyi lagu rohani mau penyembahan. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa.
Hale. Pas nyanyi dari awal King Kong. Kenapa lagu penyembahan kok jadi lagu sekolah minggu? Ternyata lagu King Kong refnya buat penyembahan bagus loh. Yang penting jangan lu balik ke depan jadinya King Kong badan. Dan apakah anak gereja setan boleh bertobat? Boleh teman-teman. Karena yang kami hujat hanya pribadi Yesus, tidak pribadi Roh Kudus. Karena Alkitab bilang menghujat anak manusia masih bisa diampuni. Kenapa gereja setan tidak menghujat Roh Kudus? Karena dua pribadi yang tidak bisa dilacak. Kenapa penyesatan hanya nyemplung nama Yesus? Kenapa hanya Yesus yang diubek-ubek? Karena Yesus menjadi manusia. Allah Bapa dan Allah Roh menjadi roh. Yesus jadi orang, bro. Lahir dari perawan Maria. Hidup di Alkitab. Tapi Yesus paling lucu di Alkitab. Hanya Matius 1, 2 dan 3, Matius 4. Lahir, muncul Matius 4 udah umur 29 masuk 30. Berarti ada fase Yesus hilang di Alkitab. Usia 13 sampai 28 tahun. Fase inilah yang digunakan penyesat untuk menjatuhkan iman percaya orang Kristen. Jadi teman-teman yang menjadi anak Tuhan, kalau ada yang nanya Yesus umur 18 tahun kemana? Jawabnya simpel, nggak usah debat. Oh Yesus kayaknya pernah ke Zimbabwe, nggak usah. Nggak usah, Yesus pernah ke India, nggak usah. Itu namanya hal baleng. Artinya hayalan banci kaleng. Ya. Nggak usah. Kalau orang tanya Yesus umur 22 tahun kemana Mongol? Jawab gampang. Lagi bantuin bapaknya bikin lemari. Loh iya dong, Yesus anak siapa? Anak tukang kayu. Di Passion of the Christ, Yesus bikin meja didampingi ibunya. Jadi kalau ada yang nanya, Yesus umur segitu kemana? Bikin meja. Selesai. Jangan bilang Yesus kesini, nanti sana lagi bilang, oh ini orang ini adalah reinkarnasi Yesus dari timur. Nggak ada itu. Kekristenan tidak mengenal hal seperti itu. Jadi santai coy. Pingin menang dari setan, rajinlah makan babi. Itu aja solusinya. Kalau saya udah memilih gak makan babi bro. Takut sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri ya kan. Tetapi buat cowok-cowok yang hari ini buncit, jangan ditahan napasmu untuk terlihat six pack. Lepas-lepas aja teman. Karena lambang kemapanan adalah cowok buncit. Lu kalau ngelihat di dewa-dewa Cina, dewa duit buncit gak? Buncit, berarti orang yang buncit penuh hepeng. Kok bisa kamu ngelihat? Ya iyalah, orang six pack aja pelit. Kok pelit? Kalori aja dihitung apalagi harga. Bener dong, iya kan? Kalau cowok buncit, warteg jadi, pecel lele jadi, Senayan City juga jadi bro. Rembulan juga gua hantem. Tapi coba kalau yang six pack, pakai ditanya ngosengnya pakai minyak apa, ini berasnya merek apa, ini pandan wangi nggak bu ya? Oh Ramos ya, oh nggak jadi bu, ribet, mendingan sama buncit. Karena kenapa kita ribet sama otak, dikit-dikit mumet, bang jangan makan sayur kangkung loh. Ada kasus kejadian bang di Taiwan orang makan kangkung ternyata kena tumor bang, ternyata ada bekicot kecil banget bang, masuk ke dalam usus orang itu. Dan dia beranak pinak di dalam bang. Lah gua bilang ini orang kangkungnya ditelan apa dikunyah ya. Jadi kalau lu mau makan jangan lupa dikunyah. Karena kita mau mama biak. Jadi dikunyah segede kecil apapun. Bekicot lu kunyah, meninggal bekicotnya. Gak mungkin lah sampai dalam perut kecuali lu makannya ditelan. Orang hiu aja ngegradok masa gini ditelen. Jadi jangan ribet. Lu mau makan nasi merah, nasi putih, yang paling enak nasi uduk sama nasi kuning. Ih, apalagi dia kalau ikan tongkolnya kecil, mamanya Bunda Maria lewat juga gue cuekin. Jadi santai teman-teman. Orang tanya, tapi kan kamu babi itu mengandung cacing kremi. Katanya harus 1000 derajat Fahrenheit baru mati cacing kreminya. Terus, emang napi?
Sama cacing kremi. Orang neneknya Mongol aja dari Cina makannya babi meninggal 106. Bang, lu udah kegemukan bang. Berenang deh bang, biar gak kena jantung. Kenapa emang? Ya takut jantungan bang. Lah ada teman gua kurus juga meninggal jantung. Meninggal jantung bukan soal gemuk atau kurusnya, udah waktunya dia meninggal. Kalau bicara renang olahraga buat ngurusin badan, no, ikan paus mengelilingi 5 negara, 5 lautan, sampai sekarang tetap gendut. Jadi jangan pernah mengintimidasi kami yang gemuk ya. Jadi Anda yang rajin nge-gym ketemu cowok-cowok, nih kita yang gemuk-gemuk nih, yang buncit-buncit ketemu cowok-cowok six pack, jangan mau diintimidasi. Ketemu pakai tarik napasnya ya. Ya aku sih ngebasket bro, ya biasa lah kan. Ya waktunya cuma segitu, nyarik napas dia balik belakang. Udah lepas-lepas aja. Buncit idaman para wanita. Karena six pack belum tentu normal. Tapi tidak semua. Ada banyak juga cowok six pack normal, tapi ya kecenderungan banyak. Ngangkat barbel sampai segitu lakinya, 1, 2, capek. Nggak mungkin lah. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Durasi ibadah jam ini sebelah 2 jam toh, berarti gua boleh isi lebih. Ya kan? Lumayan gratis loh. Bayarnya pakai persembahan kasih loh, bukan honor. Ya kan kalau honor dari tadi gue pulang, thank you gue Mongol udah 15 menit lebih, mujur nggak ada manajemen. Ini kalau ada manajer gue di belakang, manajer gue begitu kalau di acara manggung. Kenapa Mongol nggak pernah ajak ke gereja? Karena dia pasti nggak berhenti. Karena dia nggak mau rugi karena materi stand up mahal. Jadi stand up itu adalah salah satu entertain yang paling mahal karena hitungannya menit. Lu main sinetron hitungan per day. Callingan 5:30 pagi, pulang 1:30 subuh, 3 bulan kemudian meninggal tipes. Kalau stand up, thank you, gua Mongol pulang bro. Udah dibayar juga. Jadi kalau ketemu anak gereja setan nanti, gak usah mundur. Berdiri teguh. Karena engkau punya juru selamat yang sejati. Gereja setan tahu siapa Yesus Kristus. Oleh sebab itu gereja setan sebisa mungkin membuat orang percaya kepada Kristus luntur imannya. Karena di saat engkau luntur imanmu, berarti perlindungan Tuhan hilang dalam hidupmu. So, jangan luntur. Orang mau bilang apa tentang Kristus, enggak usah didengerin. Prinsipnya Mongol, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Gua kafilahnya, elu itunya. Enggak usah biarin aja. Kalau mereka datang ke rumah mau apa? Mau sharing firman Tuhan, tanya dulu sama orangnya. Menurut Anda siapa Yesus Kristus? Kalau dia bilang anak Allah, mohon maaf, pintu saya tertutup untuk Anda. Tetapi kalau engkau mempercayai Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, marilah bergabung bersama saya. Prinsipin. Kalau bilang enggak, Yesus itu hanya anak Allah. No masojo, kombuka itu anjing. Itu menggunakan penginjilan anjing namanya. Karena kalau orang masuk ke dalam rumah anjing gak tahu siapa yang masuk, lu buka rantainya anjing penasaran siapa di dalam. Gitu, dia mau pulang buka pintu anjing, langsung tinggal terima. Ibu mau terima Yesus apa terima rabies? Anjing saya belum disuntik. Terpaksa ya udahlah Bu, saya terima Yesus, 1 jiwa dimenangkan. Berlaksa-laksa malaikat bertepik sorak, cuman karena anjing. Saya begitu. Di rumah Mongol anjing bulldog 2 dulu. Jadi kalau ada yang datang, shalom Pak, kami pingin sharing. Masuk. Mongol langsung kode Mbak, buka. Ada orang so di dalam, so minum teh, gitu. Sobat cerita firman. Ya ini begini Pak, jadi ini sebenarnya dunia ini adalah neraka buat kita. Nanti kita begini-begini. Oke Pak, terima kasih. Tuhan memberkati, nanti ketemu lagi. Dia buka pintu anjing di muka. Langsung Mongol bilang mau terima Yesus karabies. Jadi kita memenangkan banyak jiwa dengan cara yang luar biasa.
Anak muda Anda belum punya pasangan hidup, jangan stres. Khusus yang laki-laki. Bagaimana caranya Anda pingin punya istri? Bagaimana caranya Anda pingin punya calon ibu dari anakmu? Kalau Anda masih jomblo, berarti Anda harus bersyukur. Mungkin Tuhan izinkan Anda untuk kerja. Kumpulin duit, bro. Jakarta sekarang standar cewek gak mungkin lu ajak nongkrongnya di Ragunan. Gak mungkin. Ada sih ada, tapi pasti dikit yang mau diajak ke Dan Mogot Plaza. Saya aja kemarin dapet cewek, gue ajak ke Atrium, Neng, Atrium yuk. Hah? Hari gini Atrium, Bang. Esteller 77 kan. Dia gak enak banget. Padahal Esteller 77 enak banget tuh kalau yang jus es nangka. Semua standarnya apa sekarang nongkrong? Senayan City, Pondok Indah 2, 3, Plaza Indonesia. Di situ nggak ada matahari, bos. Nggak ada. Kalau matahari mah enak, masih ada diskon 20% plus 20. Nah lu ke Senayan City, masuk kanan Gucci, kiri Ferragamo, depan Bottega. lebih stres lagi. Emak Mongol juga minta dibeliin Bottega, gue beliin saking sayangnya sama orang tua. Tapi gue nyesel akhirnya. Kenapa? Karena di dalam tas Bottega ada isi cakalang goreng, ikan kembung. Tuhan tas deng 100 juta isinya ikan cucur. Kue cucur adalah kue yang gak akan pernah hilang minyaknya selama 5 hari. Dan itu ada di dalam Bottega. Akhirnya sekarang dia bilang beli akan ulang pamami. Napa doi 4 juta tapi beli jadi ambasador. Ih dia pulang dari Ambas bro. Dengan duit 4 juta. Ada kurang lebih 12 Bottega baru. Jadi kalau mami mau ke Senayan City dia bawa Bottega. Mongol gak mau ikut. Takut dia masuk di Bottega diusir. Di Botteganya Bottega palsu. Kalau masih mirror masih bisa nyaru ya. Ini memang benar-benar palsu. Jahitnya miring kanan. Nggak lurus begini, dia begini. Tapi sebagai orang yang sayang kepada ibu, apa yang dia minta saya selalu kasih. Jadi yang paling terakhir teman. Bagaimana caranya Anda bisa menang dari satani? Bagaimana caranya Anda harus punya ini dalam hidup? 1. Setiap kemanapun Anda melangkah, perkatakan firman teman-teman. Saya mau kemanapun selalu begitu. Saya selalu baca 1 Yohanes 5 ayat 18. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Dan iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Evil cannot touch you. Jadi gue jalan, santai aja bro. Kedua, setiap Anda melangkah, doa dulu teman-teman. Namanya the covering prayer. Doa tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Doa tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Doa tutup bungkus dengan kuasa darah penebusan. Kuasa apapun, kuasa darah Kristus, minta tudung keselamatan Tuhan dalam hidup Anda. Maka Anda akan menjadi umat yang pemenang. Baru yang ketiga, rajin-rajinlah bersaksi. Entah mungkin cuma sakit gigi disembuhkan, cerita kepada orang lain. Karena itu firman yang Anda tabur. Orang yang sering memberikan kesaksian adalah orang yang mensyukuri hidupnya karena Tuhan sudah beri nikmat yang luar biasa. Jangan disembunyikan. Mungkin Anda putus cinta tapi Anda bisa kuat, bisa survive. Itu adalah kesaksian hidup bro. Bagaimana caranya lu bisa tetap survive padahal lu ditinggal. Lah saya buktinya ditinggal istri. Di saat kita gembel. Masih kerja kantoran gaji 4.280.000 per bulan. Dia pergi anak gak dibawa. Saya harus menghidupi anak. Dengan setiap sore beli ASI di rumah sakit. Buat anak saya harus minum ASI. Karena masih 4 bulan 1 hari. Di saat gue jadi artis, mantan nyonya dateng. Kayak berasa panceponda demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus mengolah bilang enyah dari hadapanku. Mengampuni itu indah, tapi jangan memberi peluang untuk jatuh di hal yang sama. Yaitu, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Iya tuh, daripada mongol darah tinggi toto gua stroke, mendingan kita berkati pergilah. Iya tuh, kenapa ditinggal? Coba kalau nggak ditinggal, begini Ferrari lu yang megang. Ya, begini Range Rover putih yang sport, lu yang make, gua Agia.
Karena emang muka cocok di situ bro. Gue masih inget banget ke Citos bawa Ferrari Mongol yang gold. Karena saya pencinta warna kuning gold. Parkir, Mongol berdiri sebelah mobil, lewat ibu-ibu. Dia nggak nanya, orang bengkel dia bang. Di orang bengkel. Darah Yesus, ini mobil atas nama Roni Immanuel ke orang bengkel. Jadi Mongol tuh kalau ke gereja kadang show off perhiasan, bukan soal sombong. Enggak bro, gua mencegah jangan tertuduh. Saya pernah ke gereja, ada yang hilang handphone, segereja ngelihatnya ke Mongol. Gue bilang, darah Yesus kenapa gua muka mengakuisisi. Saya ngomong sama teman, kalau kayak begini gue pindah agama. Teman gue nyolek, percuma, sebelah hilang sandal pasti lu juga ngol. Jadi santai aja, mau hidup Anda diberkati. Salah satu kunci sukses orang yang diberkati Tuhan adalah mengembalikan apa yang Tuhan punya. Jangan disimpan bro. Yang punya Tuhan hanya 10%. Ingat, Sakeus mengembalikan 50%. Coba, sedangkan 10% aja lu mumet, apalagi 50%. Masih bagus Tuhan minta 10%. Tapi kan kamu ngol gereja, udah nggak ada tapi-tapian. Taati aja perintah, masalah pengelolaannya itu bukan bisnismu. It's not your business. Biarin aja gereja yang mengelola. Kalau salah nanti Tuhan yang negur mereka, bukan Anda. Bagian kita dalam melakukan perintah Tuhan. Saya kalau bicara perpuluhan, saya juga orang yang paling berat. Karena gue juga setengah Cina bro. Otak gue juga mikir, gila 10% tiap bulan. Sebelah setahun sekali 2,5%. Lebih murah loh di sebelah. Ya jujur aja, gue kadang-kadang otak gue keluar Cinanya. Sebelah boleh pakai beras 2,5 kilo loh. Ini kalau gereja pakai 10 kilo, itu perpuluhannya dijadiin beras 10 kilo. Nggak jadi gereja loh GBI. Jadi KUD, Koperasi Unik Desa, simpan pinjam beras. Tapi saya 11 tahun menjadi stand up komedian. Dulu saya masih berpenghasilan 1.900.000. 200 saya nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan buat ngasih perpuluhan. Tapi di saat saya jadi artis mulai mumet otaknya bro. Karena penghasilannya udah 400 juta. Darah Yesus 40. Aduh Tuhan. Aduh gimana ini? Apa mau pindah dulu atau bagaimana ini? Kita coba pikir. Jujur aja. Itu kesaksian hidup. Gue bawa ke gereja dengan hati yang emang udah bener ya Alkitab, di mana hati uangmu di situ hatimu berada, emang bener. Gue kayak aduh. Oh ya udahlah. Gue kasih 3 minggu nggak ke gereja, minggu keempat gue ke gereja. Ibu gembala cincinnya baru. Stres gue. Gue langsung bilang, gila duit gue dibeliin cincin. Jujur, itu stand up dari 2011 gak pernah gue rombak, itu beneran. Karena gue kaget, Pak Gembala udah jam tangan gece. Dan gue aja masih pakai Seiko 300. Lah gue yang ngasih perpuluhan, kenapa Pak Gembala cincinnya, aduh. Gue gak ke gereja, 3 bulan lebih gue gak ke gereja. Jujur aja teman-teman, gue gak ke gereja. Gue di rumah aja. Karena ternyata di mana duit di situ hati ya. Aduh, berasa banget ya 40 juta Bapak di sorga. Aduh. Terus tahu-tahu doa pagi. Saya lagi doa pagi. Terus Tuhan kayak ada suara yang bunyi gitu. Mau hitung-hitungan denganku? Wah darah Yesus, siapa nih? Suara siapa nih mau hitung-hitungan? Terus tahu-tahu kayak dapet rema. Lu kalau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita ngutang loh bro sama Tuhan. Darah kita jalannya normal. Kalau dirupiahin bro, haleluya, sampai kedatangan Tuhan gak masuk surga gara-gara utang. Coba kalau Tuhan kayak pinjol ya. Tiap hari penuh Facebook. Lo orang Manado utang 20.000 aja di posting. Gua tag nih kalau nggak bayar. Bayangkan.
Dari situ Mongol belajar, disuruh belajar dari Petrus. Saya bilang enggak mungkin. Gua tengking suaranya. Petrus, bukannya Petrus berkhianat. Kau suruh belajar dari Petrus. Oh, Tuhan ingatkan tentang kasus menjala ikan. Yesus yang nyuruh kepada Petrus, kan bukan Petrus yang menjala. Yesus yang ngomong, tebarkanlah jalamu. Petrus bilang, bos, udah dari semalam kita di sini gak ada ikan. Kenapa Petrus berhak protes? Karena dia 4 generasi nelayan. Lah Yesus anak tukang kayu. Yesus itu paling cakep kalau ngelihat lurusnya kayu. Bukan soal nyari ikan. Karena Petrus ngomong semalaman mereka tuh di situ. Udah gitu kiri kanan udah kita tebar nggak ada ikannya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Ketaatan Petrus itulah yang membuat dia diberkati. Dari saat itu saya bilang saya harus belajar taat sama Tuhan. Dan teman-teman tahu, 11 tahun berturut-turut saya sampai hari ini di atas mimbar ini tetap stand up komedian terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Tapi orang tanya tuh gimana Kak Mongol perpuluhannya? Saya kasih setiap kali dapat. Karena kalau gua kumpul nggak jadi. Kalau gua kumpul pindah agama Mongol serius. Jadi setiap kali Mongol kayak kemarin nih acara Natal, ditransfer DP langsung Mongol bayar perpuluhannya. Karena kan nggak bisa bohong karena ada kontraknya. Jadi saya dapat 70 juta, stand up cuma 15 menit, kalau boleh lebihin 5 menit. Berarti 20 menit, 70 juta bro. Ginjal berapa nih kan? Ini cuma ngelawak setengah jam. Dah, gue langsung kasih 7 jutanya. Nggak berasa. Kenapa nggak berasa? Karena 63-nya masih ada di tangan. Masih ada di rekening, belum dibelanjain. Kalau dikumpul per bulan, duit yang lain udah dipakai. Udah tinggal duit perpuluhannya. Tapi kalau saya dapat 70, saya transfer 7 juta, gue masih megang 63. Jadi nggak berat. Emang ada begitu di Alkitab. Lah Esther mendapatkan harta dari Ahasiaweros, selalu langsung dia titip ke Mordekai. Atau apa sih? Naomi, Ruth juga melakukan hal yang sama, mendapatkan dari Boas langsung dititip, langsung dibawa ke rumah Tuhan. Jadi saya juga melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman, ya Kak, gue cuma dapat 1 juta, capek bro. Bawa langsung ke gereja, transfer ke rekening gereja. Lu gak sakit hati masih megang 900. Dan lihat, satu-satunya ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang Tuhan minta uji dirinya hanya ada di Maliaki 3 ayat 10. Gak ada ayat lain, coba cari kalau gak percaya. Maliaki 3 ayat 10 dia bilang, ujilah aku. Sebelumnya di kitab Amsal di Mazmur, tuh kita yang minta Tuhan suruh selidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Nah kalau di Maliaki 3, Tuhan yang suruh selidiki hatinya. Apakah Tuhan akan berbohong kepada kita? Tidak mungkin teman-teman. Jadi belajar taat, nggak usah takut ngadepin setan, makan babi, minta perlindungan Tuhan, percaya firman, pasti Tuhan akan meluputkan hidup kita. Amin. Amin. Gak usah lama-lama. Karena masih ada lanjutan ibadah. Dari tadi udah 00 gak kelar-kelar. Jadi selesai. Kita akan ketemu lagi di tanggal 23. Ibadah jam 2 sampai jam 5 sore. Nanti jam 7 malamnya kita ibadah pantai. Gak bohong. Jadi tetap percaya mujizat Tuhan itu ya dan amin. Tetapi yang kita cari bukan mujizatnya, kita cari perkenanan Tuhan. Karena kalau perkenanannya dapat, maka mujizat menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.